Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini waktu yang ditunggu-tunggu lama banget, puluhan tahun Kawasaki bikin Matic entry level. Dan sekarang udah nongol juga dah ya. Sekalinya nongol malah bikin warga SDM rendah pada debat. Ini adalah Kawasaki Brasky 125 yang kalau misalkannya madah kita lihat emang paling cocok banget buat kita roasting sampai ke peler. Nah ini motor. Yaudah langsung beda kita ke videonya. Kali ini Ripan bakal ngerosting sekaligus ngomongin kalau misalkannya Kawasaki Modenas Brasky A225 ini menjadi alasan kenapa ini motor sebenarnya mah tidak worth it. Mendingan duitnya baik disimpan buat beli lemper 20 tahun sampai ke cucu-cucu dah tuh kenyang-kenyang 26 juta. Dan kira-kira alasan apa aja yang sebenarnya ngebuat ini motor bisa dibilang kagak usah lo beli dah pokoknya mah. Sekarang motor yang udah canggih, baik full fitur dan juga teknologi yang udah jelas namanya di Indonesia gitu ya, masih kalah saing sama si Rangka Kropos. Lah ini motor mentang-mentang rebrandingan doang datang gitu ya, embel-embel nama Kawasaki, brand yang kagak umum berani jualan di Indonesia. Aduh. Nah alasan kenapa Ripan bilang seperti itu karena FYI kalau misalkannya motor ini adalah motor Modenas, sebenarnya mah itu brand nasional kebanggaan dari Malaysia yang nekat jualan di Indonesia. Lantas kenapa Bang Ripan ada Kawasaki-nya? Apakah ini ada Gen Z 900-nya? Kagak gitu juga, Saripah. Jadi emang Modenas itu minta Kawasaki buat mending lu jualin dah ini motor Modenas tapi pakai nama lu, pakai nama Kawasaki gitu ya. Sebenarnya kasusnya sama dengan Kawasaki Pulsar 200 NS. Jadi kalau misalkan ngomongin cara manufacturing, Kawasaki tidak turun tangan di motor Modenas Brasky 125 ini. Jadi ya udah ini motor Modenas cuman dijual sama Kawasaki. Udah Kawasaki mungkin lebih ikut campur dalam masalah QC. Lantas kenapa ini motor sebenarnya bisa dibilang let's say tidak terlalu worth it? Kenapa? Apakah emang ada turbo chargernya? Apakah emang kagak ada fitur wheel controlnya or something kayak gitu-gitu? Makanya ada beda kita bahas di video ini. Yang pertama kita ngomongin ketertinggalan spesifikasi dan juga performa. Ibaratnya gini dah ya singkatnya. Ini motor 250cc berpendingin udara. Sekarang kalau misalkan yang ngomongin mesin dulu dah itu mungkin kayak semacam Mio M3 atau 25 disuap ke body motor Vario 125 LED yang old. Udah gitu doang. Apalagi kalau misalkannya kita ngomongin satu yang paling penting di fitur motor itu starter. Kalau misalkannya starter di Mio M3 mungkin udah halus gitu ya starternya. Emang udah kagak zaman 2026 starter kasar. Belum juga performa mesin 125cc, output powernya hanya 9 HP doang. Emang sama kayak mesin Mio ini mah. Tinggal nunggu baik ngelotok dan juga ngebulnya udah. Dan kalau misalkan yang ngomongin sistem cooling, ini motor masih air cooler atau berpendingin udara, belum water cooler seperti kompetitor di sekelasnya di harganya. Apalagi kalau misalkannya kita ngomongin fitur, udah jelas fitur generasi lampau bapuk tahun 95 nongol di tahun 2026. Ini ilmuwan kayaknya baru bangun hibernasi apa gimana dah kalau misalkannya kita lihat nih Modenas, Pak, kebanyakan ngopi lu mah. Kita mulai lihat dari panel instrumen digital yang emang kalau misalkannya kita lihat kombinasi antara analog dan juga digital. Ya mirip dengan Honda Goldwing, Honda Vario maksudnya atau 25. Dengan di harga yang sama kalau misalkannya pun kita komparasi misalnya buat Lexus atau 25 LX yang harganya ya sama 26 jutaan gitu ya. Secara speedometer tuh udah panel full digital. Apalagi dengan keamanan konvensional yang emang udah bapuk banget, cuman kunci konvensional biasa. Kalau misalkannya pun ada maling di Indonesia pengen maling nih motor, kayaknya mah lulusan PAUD juga bisa dah. Ya orang kayak gimana pengen maling motor Modenas gitu. Ini motor apaan kalau kata gua, Vario modif. Kan harga yang sama gitu ya, misalnya ada Vario atau 25 CBS ISS gitu udah keyless, udah smart key gitu ya. Orang juga kagak bakalan loading nih, punya duit 26 juta ya, mendingan beli Vario atau 25 atau Modenas atau 25. Fitur kalah, teknologi kalah, power kalah. Alasan apa buat orang bisa beli ini motor? Intinya mah gitu baik dah. Kalau misalkannya mah kata Ripan, teknologi kalah, fitur kalah, power kalah, branding kalah, udah serba kalah. Cuman orang yang mabok kecubung doang dah beli ini motor kayaknya mah. Sekarang analoginya gini dah. Lexus atau 25 LX di harga yang sama itu udah
full bejibun teknologi gitu ya. Kalau misalkannya mah kita komparasi sama si Modenas nih, fitur kalah, teknologi kalah, power kalah. Ya tapi tetap ini si Lexi Bike aja kagak laku, yang udah brandingannya jelas dari Yamaha gitu. Ini motor brandingannya dari mana? Orang-orang juga kayaknya bakal mikir. Kecuali emang orang-orang Malaysia migrasi tinggal di Indonesia, mungkin bakal beli dah ini motor modern. Apalagi kalau misalkannya kita ngomongin aspek fungsionalitas di ini motor, seperti bagasi yang sempit yang cuma 14 liter doang. Yang kalau misalkannya pun kita bandingin sama Yamaha Frigo yang emang udah 25 liter, yang ini motor kagak bakal bisa buat nguah kolak, kagak bisa dia pakai buat lebaran, buat bikin rujak sama jus dah ini bagasi. Apalagi yang paling krusial, paling penting, paling urgent di ini motor itu adalah krisis identitas. Dan juga ya kalau misalkannya ngomongin cadangan body spare part, ya udah pokoknya mah orang-orang kita itu kalau misalkannya pengen jualan di mari minimal part after sales, after market, kesediaan suku cadangnya itu bejibun. Kalau misalkannya itu baik kagak ada, udah wassalam, udah tinggal nunggu waktu baik buat wafat kayaknya mah. Jadi emang beberapa alasan tuh semua yang bejibun, yang sebenarnya mah ya cuma jual nama dari Kawasaki doang, bukan berarti ini motor bakal best seller juga di Indonesia. Tapi emang kagak salah juga kalau misalkannya Modenas mau mulai langkah kakinya buat berkecimpung berkompetisi di Indonesia. Seenggaknya gitu ya, brand mereka mah udah go internasional. Kayak kagak brand yang di sebuah negara yang mentok gitu-gitu baik pokoknya. Ya pokoknya buat Modenas good luck. Pokoknya buat kedepannya harus ada inovasi lagi, harus ada improvisasi lagi, dan juga menyesuaikan dengan market Indonesia. Yang sebenarnya mah kagak salah, first step buat mulai jenjang di Indonesia yang emang cara kompetisinya itu udah kagak rasional. Orang-orang kita mah ya Modenas. Good luck pokoknya buat Modenas. Dan kira-kira gimana menurut kalian tentang motor Modenas ini? Komen di kolom komentar. Dan thank you guys.